Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ikhwan fillah, azakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir surat Yunus. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan yang beramal solih, yahdihim rabbuhum biimanihim, mereka mendapat hidayah dari Rabb mereka dengan sebab keimanan mereka. Tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im, mengalir dari bawah mereka sungai-sungai di surga yang penuh dengan kenikmatan. Da'wahum fiha subhanakallahumma, doa mereka di dalam surga ialah subhanakallahumma, wa tahiyyatuhum fiha salam, dan penghormatan di antara mereka di dalam surga ialah ucapan salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin, dan akhir doa mereka ialah alhamdulillahi rabbil alamin. Yaqulu ta'ala, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ay jama'u bainal imani wal qiyami bimujibihi wa muqtadahu minal a'malis salihati al mustamilati ala a'malil qulub wa a'malil jawarih ala wajhil ikhlasi wal mutaba'ah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam ayat ini, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yakni orang-orang yang menggabungkan antara keimanan dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya berupa amal soleh yang mengandung amalan hati dan amalan anggota badan, yang dilakukan dengan ikhlas dan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yahdihim rabbuhum biimanihim, ay bisababi ma ma'ahum minal imani yusibuhumullahu a'dhama thawabi wa huwal hidayatu, fayu'allimuhum ma yanfa'uhum wa yamunnu alaihim bil a'malin nasi'ati 'anil hidayati wa yahdihim lin nadhari fi ayatihi wa yahdihim fi hadhihi dari ila siratil mustaqim wa fis siratil mustaqim wa fi daril jazai ila siratil musili ila jannatin na'im.
Mereka mendapat hidayah dari Allah Rabb mereka dengan sebab keimanan mereka. Yakni dengan sebab keimanan yang ada pada mereka. Allah membalas mereka dengan balasan yang paling besar, yakni mendapatkan hidayah yang menyebabkan Allah mengajari mereka apa yang bermanfaat untuk mereka dan memberi karunia mereka untuk bisa melakukan amalan-amalan yang bersumber dari hidayah. Allah memberi hidayah mereka untuk bisa mempelajari atau merenungkan ayat-ayatnya. Allah memberi hidayah mereka di dunia ini untuk menuju Shiratal Mustaqim dan untuk menjalankan Shiratal Mustaqim. Dan juga memberi hidayah di negeri pembalasan untuk bisa menempuh jalan yang menuju ke surga yang penuh dengan kenikmatan. Walihada qala tajri min tahtihimul anhar al-jariyah ala dawam fi jannatin na'im adhafaha Allah ila an-na'im listimariha ala an-na'im at-tammi na'imil qalbi fil farhi was-sururi wal bahjati wal huburi wa ru'yatir rahman was sama'i kalamihi wal irtibat biridhahi wa qurbihi wa liqa'il ahibbati wal ikhwan wat tamattu'i bil istima'i bihim wa sama'il aswat al mutribat wa nahmat al musajjiyat wal manadir al mufrihat wa na'imil badan bi anwa'il ma'akil wal masharib wal manakih wa nahwi dhalika mimma la ta'lamuhun nufusu wa la khatara bi bali ahad au qadar ayasifahu al wasifun. Oleh sebab inilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengalirlah di bawah mereka sungai-sungai yang terus mengalir selamanya di surga yang penuh dengan kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala menyandarkan surga dengan kenikmatan karena surga itu mengandung kenikmatan yang sempurna, kenikmatan hati gembira, senang, berseri-seri dan riang melihat Allah yang Maha Rahman, mendengar firman Allah, dan mereka mendapatkan ridho dan dekat dengan Allah. Bisa berjumpa dengan orang-orang yang ia cintai dan saudara-saudara yang ia sayangi. Bisa bersenang-senang dengan berkumpul dengan mereka di surga. Bisa mendengarkan suara-suara bidadari yang menyanyi dan suara-suara yang merdu. Bisa juga melihat pemandangan-pemandangan yang sangat menyenangkan. Dan juga merasakan nikmat badan dengan menikmati segala macam makanan dan minuman dan bisa menikah dan yang lain selain itu. Dari kenikmatan yang tidak pernah diketahui oleh jiwa, tidak pernah terlintas dalam benak seseorang dan tidak akan mampu dijelaskan oleh orang yang menjelaskan. Da'wahum fiha subhanakallahumma ay ibadatuhum fiha lillah awwaluha tasbihun lillahi wa tanzihun lahu anin naqaisi wa akhiruha tahmidun lillah fattakarif suqitat anhum fi daril jaza wa innama baqiya lahum akmalul ladzati alladhi huwa aladdu alaihim lil ma'akil alladhi ala wa huwa dhikrullah alladhi tatma'innu bihil qulub wa tafrahu bil arwah wa huwa lahum
bimanzilatin nafas min duni kalfatin wa masyaqqatin. Doa mereka di dalam surga ialah subhanakallahumma. Artinya, ibadah mereka di dalam surga semata-mata untuk Allah. Diawali dengan bacaan tasbih untuk Allah. Mensucikan Allah dari segala kekurangan. Dan akhir ibadah mereka ialah memuji-muji Allah. Memang, beban syariat sudah tidak ada bagi mereka di negeri pembalasan surga. Yang ada bagi mereka hanyalah kelezatan yang paling sempurna. Kelezatan yang lebih lezat daripada makanan yang lezat. Yakni zikir kepada Allah. Yang menyebabkan hati mereka menjadi tenang. Roh mereka menjadi gembira. 6. Zikir bagi mereka sama seperti nafas mereka. Tanpa ada beban yang memberatkan. Wa amma tahiyyatuhum fima bainahum inda talaqi wa tazawuri fahuwa assalam. Ay kalamun salimun minal lagwi wal ismi mausufun bi annahu salam. Wa qad qila fi tafsir qawlihi da'wahum fiha subhanaka ila akhir ayah anna ahlal jannah idza ihtaju ila at-ta'am wasyarab wa nahwihima qalu subhanakallahumma fa ahdara lahum fil hal. Adapun penghormatan mereka, yakni ketika mereka saling bertemu dan saling berkunjung, ialah ucapan salam. Ucapan yang selamat dari sia-sia dan dosa. Yang disifati dengan salam. Sungguh ada juga yang menafsirkan firman Allah, da'wahum fiha subhanak, sampai seterusnya, bahwa penghuni surga jika ingin makan dan minum atau yang semisalnya, mereka cukup mengatakan subhanakallahumma, maka akan dihidangkan untuk mereka saat itu juga. Faida faraghu qalu alhamdulillahi rabbil alamin. Jika mereka selesai makan dan minum, mereka mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, setelah kita baca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus ayat yang ke-9 sampai yang ke-10, dan juga penjelasan dari Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah taala dalam tafsirnya, maka kita bisa mengambil beberapa faidah dari ayat-ayat tersebut. Al-faidatul ula, faidah yang pertama, wujubul jam'i bainal imani wal a'malis solihati. Wujubul jam'i bainal imani wal a'mali as-solihati. Wajibnya menggabungkan antara iman dan amal-amal solih. Artinya tidak cukup bagi kita mengatakan amanna, kami beriman, tapi harus kemudian melakukan amalan-amalan solih yang ditetapkan dalam syariat Islam. Salat, zakat, puasa, haji,
dan juga amalan-amalan yang lain. Barakallahu fikum. Adapun keyakinan bahwa iman itu hanyalah keyakinan yang ada dalam hati, maka ini termasuk keyakinan-keyakinan sesat. Termasuk keyakinan Murji'ah yang sesat. Kelompok Murji'ah ialah kelompok yang menyatakan bahwasanya iman itu cukup dengan keyakinan hati. Tidak membutuhkan amal soleh. Iman menurut mereka tetap tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Iman menurut mereka sama antara imannya orang soleh, orang toleh, bahkan imannya malaikat sama. Karena iman itu semata-mata apa ini? Keyakinan dalam hati. Ini keyakinan yang sesat. Keyakinan orang-orang Murji'ah. Yang benar wajib menggabungkan antara iman dan amal soleh. Baik. Al-faidatu ats-tsaniyah. Faidah yang kedua. Al-a'malu as-salihah mustamilatun ala a'malil qulubi wa a'malil jawarih. Al-a'malu as-salihatu mustamilatun ala a'malil qulubi wa a'malil jawarih. Amal soleh itu mencakup amalan-amalan hati dan amalan-amalan anggota badan yang lain selain hati. Nah, jadi amal soleh itu ada yang berkaitan dengan amalan hati dan ada yang berkaitan dengan amalan anggota badan yang lain. Al-faidatu ats-tsalisah. Faidah yang ketiga. La budda fil a'malis salihati minal ikhlasi wal mutaba'ah. La budda fil a'mali as-salihati minal ikhlasi wal mutaba'ati. Amal soleh itu harus disertai dengan keikhlasan dan mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi tidak semata-mata ikhlas saja dalam beramal, tapi harus sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau hanya ikhlas tidak mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak diterima. Atau kalau hanya mencontoh sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam tapi tidak disertai dengan keikhlasan, maka tidak diterima sampai memenuhi dua perkara, ikhlas dan mutaba'ah. Al-faidatu ar-rabi'ah. Al-hidayatu min a'dhamis thawab minallahi subhanahu wa ta'ala.
Al-hidayatu min a'dhamis thawabi minallahi subhanahu wa ta'ala. Hidayah itu termasuk pahala yang paling besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yahdihim rabbuhum biimanihim. Mereka mendapat hidayah dari Allah Rabb mereka dengan sebab keimanan. Nah, itu menunjukkan bahwasanya hidayah itu adalah balasan dan pahala yang Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki. Jadi kalau kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mengerti yang benar dan meninggalkan yang salah, maka kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu merupakan balasan yang paling besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena orang itu kalau sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan selalu membimbing langkah-langkahnya. Nah, kemudian al-faidatu al-khamisah. Al-hidayatu fid dunya ala nau'ain. Ala an-nau'aini. Al-hidayatu fid dunya ala an-nau'aini. Hidayah yang Allah berikan kepada hambanya di dunia ini ada dua macam. Al-hidayah ila siratil mustaqim. Al-hidayah ila siratil mustaqim. Wal hidayah fis siratil mustaqim. Al-hidayah ila siratil mustaqim wal hidayah fis siratil mustaqim. Jadi hidayah yang Allah berikan kepada hambanya di dunia ini ada dua macam. Yang pertama ialah hidayah ila siratil mustaqim, yakni diberi hidayah untuk masuk ke dalam Islam, untuk menjadi seorang Muslim. Dan yang kedua ialah al-hidayah fis siratil mustaqim, mendapat hidayah untuk bisa menjalankan Islam ini sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, jadi kalau ada orang yang asalnya kafir, kemudian Allah beri hidayah masuk Islam, maka disebut al-hidayah ila siratil mustaqim. Kemudian setelah itu dia sungguh-sungguh mempelajari agama Islam ini dan mengamalkannya dan istiqamah di atas Islam yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah, maka orang ini berarti mendapat al-hidayah fis siratil mustaqim. Tapi kalau hanya masuk Islam saja, yang penting Muslim, tapi tidak mengamalkan ajaran-ajaran dalam Islam, Islam abangan. Islam abangan. Nah, abangan itu apa? Merah.
Merah itu tandanya harus berhenti. Artinya berhenti hanya pada nama Islam saja. Barakallahu. Yang penting Muslim, namanya Islam abangan. Nggak mau tahu ajaran Islam, yang penting Muslim. Jadi masih bebas begitu. Tidak mau mengikuti aturan-aturan Islam, yang penting Muslim. Barakallahu. Maka dia hanya mendapatkan al-hidayah ila siratil mustaqim. Sehingga kalau kita sudah Muslim, kemudian di atas sunnah, maka harus bersyukur dan dipertahankan. Jangan sampai kita melakukan penyimpangan. Harus berusaha istiqomah, mempertahankannya sampai titik darah penghabisan. Berusaha untuk menjalankan Islam ini dengan istiqomah, agar kita tetap mendapatkan al-hidayah ila siratil mustaqim dan al-hidayah fis siratil mustaqim. Dan tentunya harus banyak-banyak berdoa. Doa yang sering dibaca oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya ialah Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Allahumma amitna alal Islam was sunnah. Ya Allah, matikanlah aku di atas Islam dan di atas sunnah. Kalau mati di atas Islam banyak, tapi menyimpang. Adapun kalau mati di atas Islam dan sunnah, ini sedikit. Mereka inilah yang akan menjadi golongan istimewa yang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Al-faidatu as-sadisah. Faedah yang ke-6. Baik, adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Nah, kita lanjutkan. Al-faidah as-sadisah, faidah yang ke-6. Fiha dzikru na'imil jannah. Nah, dalam ayat-ayat ini menyebutkan kenikmatan-kenikmatan surga. Wa min na'imiha, dan di antara kenikmatan-kenikmatan surga, na'imul qalbi, bil farhi wa ru'yatir rahman, wa nakhwi dzalik, wa na'imul badan bi anwa'il ma'akil wal masyarib wal manakih wa nahwi dzalik, wa na'imul badan
bi anwa'il ma'akil wal masyarib wal manakih wa nahwi dzalik. Jadi di dalam ayat ini menyebutkan kenikmatan-kenikmatan surga. Dan di antara kenikmatan surga itu ialah kenikmatan hati. Hati penghuni surga senang dan gembira. Dan juga bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang semisal itu. Dan juga kenikmatan badan. Bisa menikmati segala jenis makanan dan minuman. Dan bisa menikah di sana. Dan yang semisal itu. Barakallahu. Mimma la ta'lamuhun nufus wala khatar bibadi ahadin wala qadara ayyasifahul wasifun. Mimma la ta'lamuhu an-nufusu wala khatara bibadi ahadin au qadara ayyasifahul wasifun. Nah, kenikmatan-kenikmatan itu tidak pernah diketahui oleh jiwa. Tidak pernah terlintas di benak siapapun. Dan tidak mampu diungkapkan oleh orang-orang yang mengungkapkannya. Nah, pokoknya nikmat surga itu sangat indah, sangat sempurna, sangat memuaskan. Nah, barakallahu. Al-faidatu as-sabi'ah. Faidah yang ketujuh. Al-murad biqaulihi ta'ala da'wahum fiha subhanakallahumma. Da'wahum fiha subhanakallahumma. Ala qaulaini. Ala qaulaini. Yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala da'wahum fiha subhanakallahumma. Itu ada dua pendapat. Maksudnya apa? Al-awwal ibadatuhum fiha lillahi. Awwaluha tasbihun lillahi wa akhiruha tahmidun lillah. Jadi makna yang pertama, ibadahnya penghuni surga kepada Allah Subhanahu wa taala itu diawali dengan bacaan tasbih. Subhanakallahumma. Kemudian diakhiri dengan tahmid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ibadahnya cuma itu, ya. Subhanakallahumma alhamdulillahi rabbil alamin. Karena di dalam surga sudah tidak ada kewajiban-kewajiban syariat. Nah, sehingga ibadah penghuni surga itu hanya ucapan apa ini? Tasbih dan tahmid. Tidak ada sesuatu yang berat mengucapkan subhanakallahumma atau alhamdulillahirabbil alamin itu sama seperti desahan nafas. Ya. Nah, enggak capek, enggak melelahkan. Karena sudah tidak ada apa ini?
kewajiban syariat di dalam surga itu. Sehingga ibadahnya diawali dengan bacaan tasbih, subhanakallahumma, dan diakhiri dengan apa ini? Tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Ini pendapat yang pertama. Nah, asani istid'a'uhum ma yastahun. Istid'a'uhum ma yastahun. Istid'a'uhum ma yastahun. Jadi ucapan subhanakallahumma ialah doa yang mereka ucapkan ketika menginginkan sesuatu. Jika pengen sesuatu, penghuni surga cukup mengucapkan apa ini? Subhanakallahumma. Langsung keinginannya terpenuhi saat itu juga. Misalkan pengen makan apel yang tidak pernah dimakan di dunia. Nah, tinggal mengucapkan subhanakallahumma. Pengen apel. Langsung datang apelnya. Enak, gitu ya. Nah, begitu. Pengen makanan yang paling lezat. Ya. Nah, tinggal mengucapkan subhanakallahumma. Langsung datang makanannya saat itu juga. Langsung dihabiskan. Nah, itu. Barakallahu. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kullama istaha ahlul jannati syai'a. Kullama istaha ahlul jannati syai'a. Qalu subhanakallahumma. Qalu subhanakallahumma. Fayatihim ma yastahun. Fayatihim ma yastahun. Fayatihim ma yastahuna. Faidha ta'imu Fa'idha ta'imu qalu alhamdulillahi rabbil alamin. Fadzalika akhiru da'wahum. Nah, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika penghuni surga menginginkan sesuatu, mereka mengucapkan subhanakallahumma. Lalu keinginannya langsung datang seketika itu. Jika mereka sudah makan, selesai menikmati apa yang mereka inginkan, mereka mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Inilah yang dimaksud akhir doa mereka. Masya Allah ya. Enak surga itu ya. Pengen minuman yang lezat. Minum susu yang paling lezat. Nah,
tinggal mengucapkan apa ini? Subhanakallahumma. Langsung datang minuman susunya. Minum. Mantap ya. Habis minumnya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yaitu kegiatannya penghuni surga ya. Nah, makan sepuasnya, minum sepuasnya, senang-senang bermain sepuas-puasnya dan tidak habis-habisnya. Nah, apakah kuat perutnya? Al-jawab, sudah tidak ada istilah sakit perut. Nah, tidak ada istilah apa ini? Kekenyangan. Semuanya sudah tidak ada. Tak ada istilah buang hajat. Tak ada yang ngumpul. Nah, ya. Nah, tidak ada yang kemudian sampai mencret karena kebanyakan makan. Nah, tidak ada yang kemudian muntah. Enggak ada. Sudah, itu semuanya adalah kekurangan-kekurangan manusia ketika di dunia. Ketika di surga semuanya tidak ada. Nah, tidak ada yang kemudian kehabisan jatah karena banyak yang mengucapkan subhanakallahumma terus dimakan sendiri. Yang lainnya enggak kebagian. Tidak. Semuanya akan mendapatkan jatahnya sendiri yang memuaskan. Nah, barakallahu fikum. Pengen punya anak misalkan. Langsung subhanakallahumma, langsung hamil, langsung lahir, langsung gede, langsung ganteng. Nah, ya. Nah, udah enggak pakai operasi atau ke bidan atau ke dokter, enggak pakai langsung. Nah, ya. Begitu. Semuanya serba apa ini? Cepat dan apa ini? Memuaskan. Baik. Jadi tidak ada yang mengeluh di surga nanti. Barakallahu fikum. Itu yang dimaksud dakwahum fiha subhanakallahumma. Nah, baik. Al-faidatu as-saminah. Faedah yang ke-8. As-saminah. As-saminatu. Nah. Qauluhu ta'ala wa tahiyyatuhum fiha salam. Qauluhu ta'ala wa tahiyyatuhum fiha salamun. Fihi salasatu aqwalin. Fihi salasatu aqwalin. Al-awwal annaha tahiyyatu ba'dihim li ba'din. Wa tahiyyatul malaikati lahum. Qalahu Ibnu Abbas. Qalahu Ibnu Abbas. Jadi maksud firman Allah Subhanahu wa taala wa tahiyyatuhum fiha salam. Penghormatan penghuni surga di surga ialah salam. Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, salam adalah penghormatan sebagian penghuni surga kepada sebagian yang lain. Juga penghormatan dari malaikat untuk penghuni surga. Ini pendapat Ibnu Abbas. Jadi kalau bertemu, berkunjung antara penghuni surga yang satu dengan penghuni surga yang lain, mengucapkan Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Itu tuh kamu
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh, kamu kok di surga juga ya? Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Alhamdulillah, gak nyangka kamu dulu kafir. Kok masuk surga? Iya, aku masuk Islam ketika kamu mati. Nah, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitu. Ya. Terus pokoknya saat itu benar-benar seru. Wah, ya. Dan dipenuhi dengan ucapan apa ini? Salam. Ketika malaikat yang melayani penghuni surga datang, mereka juga mengatakan Assalamualaikum. Ya, kami siap melayani Anda semua. Ya. Nah. Saya lihat malaikat. Ya. Nah, Assalamualaikum. Ya. Nah, Waalaikumsalam. Masya Allah, senang sekali ya. Nah, ini pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Asani, anna Allah taala yuhayyihim bis salam. Anna Allah taala yuhayyihim bis salam. Allah Subhanahu wa taala akan mengucapkan salam kepada penghuni surga, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala datang menemui penghuni surga, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian tabir yang menutup wajah Allah dibuka. Semuanya bisa apa ini? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu semua kenikmatan-kenikmatan surga berupa makanan yang lezat, minuman yang lezat, yang lain-lain yang enak itu sudah tidak terasa lagi. Mereka menikmati sesuatu yang lebih nikmat, lebih lezat, kepuasan yang tiada tara melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Inilah zat yang selama ini kita ibadahi, yang selama ini kita berdoa kepadanya, menampakkan dirinya kepada ahlul jannah. Nah, ini disebut dengan az-ziyadah. Nah, az-ziyadah itu ialah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Orang-orang yang berbuat baik akan mendapatkan al-husna, yakni al-jannah. Wa na'imuha, dan kenikmatannya, wa ziyadah. Ziyadah di sini ialah ru'yatur rahman, melihat Allah yang Maha Pengasih. Barakallahu. Seandainya tidak ada kenikmatan surga berupa makanan, minuman atau senang-senang, cukup melihat wajah Allah Subhanahu wa taala itu sudah cukup. Puas. Enggak pakai makan, enggak pakai minum misalkan, cuma lihat wajah Allah saja gitu sudah puas. Nah, bahkan sebaliknya, kalau hanya makan, minum saja tapi tidak pernah bisa melihat wajah Allah, maka masih belum sempurna. Nah, masih ada rasa penasaran ya. Mana Allah? Mana? Nah, gitu ya. Nah, tapi kalau sudah bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, semuanya menjadi apa ini? Sempurna. Kamil. Nah, sempurna. Nah. Taib. Asalis. An-tahiyatu al-mulku. Fal makna mulkuhum fiha salam. Dzakarahuma al-Mawardi.
Dzakarahuma al-Mawardi. Makna at-tahiyah di sini ialah kekuasaan. Artinya kekuasaan penghuni surga di surga itu akan tetap selamat dan sejahtera. Ini pendapat Al-Mawardi. Pendapat yang kedua dan yang ketiga ialah pendapat Al-Mawardi rahimahullah. Jadi penghuni surga itu memiliki kekuasaan di surga itu dan akan terus terjaga kekuasaannya. Tidak akan apa ini? Punah. Tidak akan apa ini? Rusak. Barakallahu fikum. Nah, ini semuanya ikhwan fillah azakumullah hanya bisa didapatkan dengan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala dan usaha iman dan amal soleh. Kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa menjadi ahlul jannah. Nah, baik. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.